Silakan berdiri. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 11 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 64 ayat 1 KUHP, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Mengadili menyatakan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke-1 primer, dan menyatakan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan ketiga. Membebaskan ia terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dari dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ketiga. Menyatakan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah dengan pidana denda sebanyak 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menghukum pula terdakwa Anas Urbaningrum tersebut untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara sebesar 57.330.580 rupiah dan 5.261.070 dolar Amerika Serikat dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai 216 dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor 217 sampai dengan 878 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 879 sampai dengan 902, 905 sampai dengan 908 haruslah dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 67 sampai 70 dikembalikan kepada Martinus. Barang bukti nomor 138 sampai 144 dikembalikan kepada saksi Nur Rahmat Rusdam. Barang bukti nomor 8
801 dan 803 dikembalikan kepada Dinazar. Barang bukti nomor 801 yakni sebidang tanah di Panggung Harjo Sewon Bantul seluas 280 dan juga sebidang tanah di Panggung Harjo Sewon Bantul seluas 389 meter sebagaimana barang bukti 801 dan 803 tersebut di atas dikembalikan kepada Dinazar. Barang bukti nomor 896 dan 897, 801, 803 dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 896, sebidang tanah berserta bangunan di atasnya dengan luas 1.526 meter, wujud sangkar sesuai dengan buku tanah nomor 4868 yang berlokasi di Desa Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten atau Kota Depok atas nama Anas Urbaningrum. Barang bukti nomor 897, sebidang tanah berserta bangunan di atasnya dengan luas tanah 661 meter wujud sangkar sesuai dengan buku tanah hak milik nomor 33 berlokasi di Desa Kebonsari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya atas nama Anas Urbaningrum dikembalikan kepada Anas Urbaningrum tersebut. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Silakan duduk. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 18 September oleh kami Haswandi sebagai Hakim Ketua, Prim Haryadi, Sutio Jumagi Akhirno, Slamet Subagio, dan Joko Subagio masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 24 September tahun 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu masing-masing hakim anggota. Suryono Panitera Pengganti dengan dihadiri Dr. Yudi Kristiana, penuntut umum, beserta tim penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikianlah putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan yang tadi sudah didengar bersama. Oleh sebab itu, terhadap putusan ini, undang-undang memberi hak baik terhadap terdakwa maupun kepada penuntut umum. Pertama, hak untuk menerima putusan jika putusan ini telah dianggap adil. Kedua, hak untuk berpikir dalam waktu 7 hari guna mempertimbangkan apakah akan menerima atau akan mempergunakan upaya hukum. Dan yang ketiga, hak untuk mempergunakan upaya hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Hal yang sama kami sampaikan juga kepada penuntut umum. Dan terhadap hal ini kami tanyakan kepada terdakwa apakah sudah ada sikap atau silakan konsultasi dengan penasihat. Izin konsultasi yang mulia. Ya, silakan. Gimana sih? Foto. Bisa masuk sebelah kiri, Pak. Jangan masuk ke dalam. Nanti ada bagiannya kita atas ada di depan. Cukup Pak, cukup Pak. Cukup. Oke. Ya. Silakan. Iya. Tenang aja ya. Masih. Oke, Pak. Baik, dari terdakwa apakah sudah ada sikap?
Baik, Yang Mulia. Pertama, sebagai terdakwa saya menghormati putusan majelis. Yang kedua, saya berpendapat putusan tidak adil karena tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ini memang tentang terdakwa, tentang Anas. Tetapi tentu saya harus berbicara, berdiskusi, terutama dengan keluarga. Karena itu, mohon diizinkan untuk waktu konsultasi, untuk waktu berbicara, untuk waktu istikharah sampai seminggu ya. Seminggu Yang Mulia. Itu yang pertama Yang Mulia. Yang lain barangkali menunggu. Nanti ada satu hal yang ingin kami sampaikan, tapi barangkali Pak Dokter dulu. Baik, mungkin dari penasihat hukum ada yang berkaitan dengan keputusan ini, apakah sependapat atau sejalan? Kami sependapat dengan terdakwa. Berikutnya dari penuntut umum, apakah sudah ada sikap terhadap putusan ini? Terima kasih majelis, setelah berdiskusi dengan tim penuntut umum kami menyatakan pikir-pikir. Baik, dari terdakwa cukup atau masih ada yang mau dikemukakan? Izin menyampaikan Yang Mulia, karena ini menyangkut yang saya yakini sebagai terdakwa, sebagai keadilan. Mohon jika diperkenankan di dalam ujung persidangan yang terhormat ini, saya sebagai terdakwa, tim jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim yang mulia melakukan mubahalah. Mubahalah itu adalah sumpah kutukan. Mohon izin, saya meyakini substansi tentang pembelaan saya sebagai terdakwa. Tentu penuntut umum juga punya keyakinan di dalam menulis dan menyampaikan dakwaan dan tuntutan. Majelis tentu sudah mempertimbangkan dengan selengkap mungkin dan itu diputus berdasarkan keyakinan majelis. Karena sebagai terdakwa saya yakin, penuntut umum yakin, majelis juga yakin, mohon diizinkan di forum yang terhormat ini, majelis persidangan yang terhormat ini, untuk melakukan mubahalah. Siapa yang salah, itulah yang sanggup menerima kutukan. Ya, dengan adanya putusan ini, maka persidangan perkara atas nama terdakwa Anas Urbaningrum selesai dan persidangan dinyatakan ditutup. Kita masih akan terus menyaksikan bagaimana suasana sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tadi Anas Urbaningrum menyatakan akan menantang untuk melakukan sumpah mubahalah meskipun di dalam ilmu hukum positif di negeri ini tidak dikenal istilah mubahalah ini. Mubahalah adalah sumpah kutukan yang dikenal di dalam ajaran agama Islam untuk membuktikan bahwa yang berbohong itu adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu tidak diadopsi dalam hukum positif di Indonesia. Karena kita memang bukan negara Islam.
Iya. Kita punya hukum positif yang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Saudara, ada sejumlah dakwaan yang didakwakan kepada Anas. Ada beberapa dakwaan yang pada saat ini hakim mengatakan, pada saat putusan tadi, amar putusan, hakim menyatakan ada yang tidak secara terbukti secara sah dan meyakinkan Anas tidak melakukan tindak pidana korupsi pada satu dakwaan lain. Namun pada dakwaan lainnya Anas akhirnya dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berlanjut. Anas juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang secara berulang kali. Pada saat tadi pembacaan vonis, ketika ada satu dakwaan dinyatakan Anas tidak terbukti, sempat ada euforia, gembira, lega yang kita tadi sempat dengar oleh pendukung Anas. Mereka mengira bahwa Anas akan lepas dari dakwaan seluruhnya. Namun ketika kemudian akhirnya menginjak ke dakwaan yang lain, Anas dinyatakan terbukti secara berulang dan secara berlanjut melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, kemudian dihukum 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Situasi berubah menjadi sangat berbeda. Tepatnya 8 tahun dan 300 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Tapi ada satu yang memang cukup menyesakan, yaitu tindak pidana pencucian uang, di mana Anas harus mengganti kepada negara uang sebesar 57 miliar rupiah lebih, ditambah dengan 5 juta dolar Amerika lebih, yang kalau kita rupiahkan berjumlah lebih dari 55 miliar. Artinya Anas harus mengganti kepada negara senilai lebih dari 100 miliar rupiah. Jika selama 1 bulan permintaan tersebut atau hukuman tersebut tidak dipenuhi oleh Anas, akan diberi waktu 1 bulan, maka harta benda Anas akan disita dan kemudian dilelang. Harta benda pribadi ya. Harta benda pribadi. Harta benda pribadi ya. Memang itu adalah konsekuensi dari hukuman tindak pidana pencucian uang atau yang kita kenal dengan singkatan TPPU.